Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Teman-teman yang berbahagia, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema tentang hal-hal yang bisa merusak atau mengganggu kekhusyuan sholat kita. Karena memang dasarnya kita ini susah untuk khusyuk, ditambah lagi dengan faktor-faktor pengganggu tadi itu. Namun sebelum kita masuk pada faktor-faktor pengganggu kekhusyuan kita, perlu untuk kita bahas juga apa itu sholat khusyuk. Yang dimaksud dengan khusyuk adalah satu kondisi yang tenang, baik jiwa kita maupun raga kita, badan kita, juga menghadirkan hati ketika kita dalam melaksanakan sholat tersebut. Jadi kalau kemudian disebut dengan khusyuk secara badan, berarti kita tidak banyak bergerak. Anggota badan kita dalam kondisi yang fit. Atau khusyuk dalam hati berarti hati kita dan pikiran kita tidak melayang kemana-mana, tidak banyak memikirkan hal-hal yang urusannya di luar sholat. Itu namanya khusyuk. Namun ketika nanti kita sholat, kemudian badan kita banyak bergerak, melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang sia-sia di dalam sholat, maka ini bagian dari bentuk tidak khusyuknya kita di dalam sholat dari sisi badaniyah atau zahirnya. Atau juga yang kedua, bisa jadi badan kita diam, namun pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Hati kita tidak ada di dalam sholat itu. Bahkan lebih banyak yang kita pikirkan di dalam sholat itu adalah perkara-perkara di luar sholat. Ada pekerjaan, ada aktivitas, kesibukan apapun yang kita punya. Sehingga justru sholat yang kita lakukan ini hampir-hampir tidak pernah kita pikirkan gitu. Nah, itu yang disebut sebagai sholat khusyuk. Maka ketika kita sholat dengan kondisi tenang, kita sholat dengan pikiran yang hadir pada saat kita melaksanakan sholat, berarti kita masuk dalam kategori sholat khusyuk. Gitu. Minimalnya yang kita capai adalah khusyuk secara zahir badaniyahnya. Nah, yang kedua sekarang yang akan kita bahas adalah faktor-faktor pengganggu kekhusyuan sholat kita. Yang pertama adalah terlalu cepatnya gerakan di dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dalam sebuah hadis untuk melaksanakan sholat secara terburu-buru. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalliyar rajulu muhtasiran." Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang melakukan sholat dengan cara muhtasiron. Terjemahan dari kalimat muhtasiron, sebagian ulama menyebutkan muta'ajilan, yaitu sholat dengan cara terburu-buru. Lah, sholat yang terburu-buru ini di samping memang menghilangkan kekhusyuan, juga bisa menghilangkan tumakninah. Tumakninah itu berdiamnya kita pada setiap gerakan dengan tenang. Jadi tidak terburu-buru antar gerakan-gerakan yang kita lakukan di dalam sholat tersebut. Nah, biasanya teman-teman sekalian, kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk itu atau dengan kondisi yang normal gerakannya tidak terlampau cepat itu kalau sholatnya berjamaah, karena kita tinggal mengikuti imam gitu. Tapi kalau sholatnya sendirian itu cenderung kita karena sholatnya sendirian, tidak ada yang mengontrol diri kita kecuali hati kita masing-masing. Berarti bisa jadi orang sholat itu dengan cara sendiri itu cepat sekali. Bisa memilih doa yang paling ringan, bisa gerakannya memang cepat, mencari surat yang paling seringan mungkin. Itu biasanya sholat kalau dilakukan dengan cara mandiri atau munfarid gitu. Yang kedua, faktor yang bisa mengganggu sholat kita adalah menunda makan atau menyantap hidangan ketika hidangan itu sudah ada. Jadi ini termasuk faktor yang bisa mengganggu sholat khusyuk kita, atau khusyuk dalam sholat kita itu ya menunda makan tadi. Kalau seandainya ada makanan yang sudah terhidang, kemudian tiba-tiba masuk waktu sholat, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dianjurkan untuk menyelesaikan dulu makan kita, minum kita sampai selesai semuanya, baru kemudian kita beranjak untuk melaksanakan sholat. Gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, bagaimana hadis dari riwayat sahabat Anas bin Malik, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusalli al-maghrib." Muttafaqun alaih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila makan malam telah tersedia, telah terhidang, maka mulailah
aktivitas itu dengan makan terlebih dahulu sebelum engkau melaksanakan sholat maghrib. Nah, di sini berarti ketika berhadap-hadapan, dua aktivitas berbarengan, satu makan sudah tersedia tinggal menyantap, dan satunya sudah masuk waktu sholat, gitu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik makan dulu dan selesaikan semua hajat kita sampai tuntas, baru kemudian selesai makan kita melaksanakan sholat. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap sholat yang kita lakukan itu benar-benar khusyuk, menghadirkan hati. Jangan sampai ketika kita sholat, justru yang kita makan, yang kita ingat adalah makan malam kita yang tertunda tadi itu. Jadi, namun demikian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti setiap kali waktu sholat masuk kita makan dulu. Kejadian semacam ini tentu sudah di luar kendali kita. Dalam artian kita punya kebiasaan sholat berjamaah, tapi dalam kondisi tertentu kita baru mau makan tiba-tiba masuk waktu sholat, gitu, atau terdengar iqomah, maka selesaikan makan dulu dibandingkan sholatnya, gitu. Namun tentu ini tidak setiap hari. Tapi kalau setiap hari tentu saja ya ini namanya sengaja banget mencari waktu makan yang disesuaikan, yang dibarengkan dengan waktu sholat, gitu. Kemudian yang ketiga, yaitu faktor yang bisa merusak sholat kita atau khusyuan sholat kita adalah menahan buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'u al-akhbasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat yang baik dengan kehadiran makanan. Wala huwa yudafi'uhul akhbasan, atau sedang menahan buang air. Maka ketika kita mau masuk sholat, ini sholatnya belum terlaksana, kemudian perut kita mual atau kita kebelet untuk buang air kecil, maka diselesaikan dulu hajat yang sedang kita hadapi ini, sekalipun kita akan tertinggal sholat berjamaahnya. Yang jelas harus diselesaikan dulu hajat kita buang air tadi itu, selesaikan tuntas semua, baru kemudian kita masuk ke dalam sholat berjamaah atau sholat sendirian. Tapi kalau bagaimana kalau seandainya yang sudah kita lakukan ini sholatnya dulu, kita sholat, di pertengahan sholat tiba-tiba perut kita mual atau mules-mules, atau mungkin kita menahan air buang air kecil, maka yang seperti itu sholatnya harus dibatalkan, baru kemudian kita menyelesaikan hajat kita menyelesaikan buang air kita, baru selesai itu kita ulangi kembali sholat yang tadi tertunda atau kita putus di pertengahan jalan. Nah, semua itu teman-teman sekalian dilakukan sebenarnya untuk menghindari ketidakkhusyuan kita di dalam sholat. Coba kalau kita bayangkan ini, kita sedang kebelet pipis gitu, kemudian sholatnya bersama imam pula, kita sebagai makmum, kemudian kita goyang-goyang badannya, ya karena nggak khusyuk tadi itu. Nah, kondisi yang seperti itu tidak diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebenarnya faktor yang terakhir, yang keempat ini lebih umum lagi, adalah menghilangkan semua hal yang bisa berpotensi mengganggu kekhusyuan dan ketenangan kita di dalam sholat. Makanya kalau di Indonesia ini rata-rata orang sholat menggunakan peci untuk laki-laki. Lah, peci itu sebenarnya tidak ada hubungannya sah atau tidak sah menggunakan peci ketika sholat, tapi justru menggunakan peci ini bagian dari upaya meningkatkan kekhusyuan. Umpamanya ada seorang laki-laki yang rambutnya panjang, kemudian dia sholat. Nah, ketika sujud rukuk ini otomatis rambut panjangnya tadi itu bergerak maju, bergerak mundur. Nah, ini bagian dari upaya bagian dari gerakan-gerakan yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Makanya ketika sholat itu baiknya laki-laki itu menggunakan peci. Itu bagian dari upaya menjadikan sholat kita khusyuk. Atau ada juga yang menggunakan berkalung sorban umpamanya gitu. Nah, sorban yang dipakai itu tidak ada masalah, tidak ada hukumnya. Tapi kalau kemudian dengan adanya sorban kita sibuk memperbaiki sorban ketika ruku, ketika sujud, habis itu kita duduk di antara dua sujud, itu semua gerakan-gerakan yang mungkin sorban jatuh lah,
bergeser lah atau melorot lah, dan sepanjang sholat kita hanya banyak memperbaiki sorban tadi itu, maka menggunakan sorban seperti itu termasuk bagian dari faktor mengganggu kehusyuan sholat kita. Oleh sebab itulah faktor-faktor yang kita sebutkan tadi 1, 2, 3, 4 tadi itu kita pangkas semuanya, kita habisi semuanya, sehingga sholat kita benar-benar dalam keadaan yang tenang, baik hati maupun raga kita. Jiwa raga itu benar-benar tenang, kemudian gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan tidak dalam keadaan terburu-buru, kemudian juga hati kita hadir pada saat kita sedang sholat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hal-hal yang kita sampaikan tentang pengganggu kehusyuan sholat kita. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.